Hazrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu bersabda, saat itu saya masih berumur sekitar 15 tahun. Pada tanggal 26 Mei 1908, sekitar pukul 10.30, Hadrat Masih Maud alaihi salam wafat. Saat itu keadaan rumah kami benar-benar kosong dari kekayaan materi. Satu hal yang saya ingat sekali adalah ibu kami, yakni Hadrat Ummul Mukminin radhiyallahu anha, segera atau tidak lama kemudian mengumpulkan putra-putri beliau, lalu menasihatkan kepada kami untuk bersabar. Dengan kata-kata yang tak terlupakan, beliau bersabda, "Anak-anakku, setelah melihat rumah kosong dari kekayaan materi, janganlah beranggapan bahwa ayah tidak meninggalkan apapun untuk kalian. Ayah telah mewariskan untuk kalian khazanah doa yang sangat banyak di langit, yang akan senantiasa kalian dapatkan pada waktunya nanti." Para Ahmadi di Qadian telah terguncang dengan guncangan dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Duka cita, lalu jemaat bersatu di tangan Hadrat Hakim Nuruddin radhiyallahu anhu. Beliau terpilih sebagai Hadrat Khalifatul Masih, Khalifah pertama, Hadrat Masih Maud alaihi salam. Bagi mayoritas para Ahmadi, Khilafat Ahmadiyah merupakan sumber perdamaian dan keamanan. Namun ada satu pihak yang tidak puas, yang berusaha meruntuhkan institusi khilafat. Para pejabat tinggi Anjuman, Khawajah Kamaluddin Sahib, Maulwi Muhammad Ali Sahib, tak lama setelah pemilihan khalifah pertama, mereka berusaha untuk menyingkirkan sistem khilafat ini dan berusaha untuk menjadikan Anjuman lebih unggul dan sebagai pemegang otoritas tertinggi dalam jemaat. Secara diam-diam, mereka mulai menyebarkan ide pemikiran di kalangan orang-orang bahwa keberadaan seorang khalifah tidaklah diperlukan. Menurut penuturan Hadrat Sayyidah Nawab Mubarakah Begum radhiyallahu anha, tidak lama pasca kewafatan Hadrat Masih Maud alaihi salam, pada malam ketiga, kepada beliau ditampakkan di dalam mimpi, pada halaman rumah Hadrat Ahmad terdapat sebuah takhta dan Hadrat Masih Maud alaihi salam turun dari samping di mana Hadrat Ummi Jan radhiyallahu anha, yakni istri pertama Hadrat Muslih Maud radhiyallahu anhu, dulu tinggal. Hadrat Masih Maud alaihi salam menempati takhta tersebut, lalu berdiri di atasnya. Pada saat itu juga, seluruh bagian takhta mulai bergetar dan bergoncang. Namun, Hadrat Masih Maud alaihi salam tidak terpengaruh sedikit pun oleh getaran yang mengguncang takhta pada tempat beliau berdiri. Kemudian, dengan suara yang menginspirasi, beliau bersabda, "Sampaikan kepada jemaatku bahwa mereka harus membaca doa ini dengan sering dan berulang-ulang. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab." Hadrat Sayyidah Nawab Mubarakah Begum Sahibah lebih lanjut menuturkan, "Kemudian saya terbangun. Setelah beberapa saat, saya ceritakan mimpi tersebut kepada Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, radhiyallahu anhu, dan saya melihat nampak rasa sakit yang perih di mata beliau, sehingga saya tidak akan pernah bisa melupakannya sepanjang hidup saya. Betapa dalamnya luka yang ditimbulkan ketika saya menceritakan mimpi tersebut kepada beliau." Maulwi Muhammad Ali Sahib dan Khawajah Kamaluddin Sahib menentang khilafat dalam jemaat Muslim Ahmadiyah. Mereka memusatkan kegiatan di Lahore dan pengikut mereka dikenal sebagai Jemaat Lahori. Pada masa Hadrat Khalifatul Masih Awal radhiyallahu anhu, mereka tidak memiliki keberanian untuk maju. Keinginan mereka untuk tidak memiliki khalifah
dan cukup dengan anjuman saja, entah bagaimana ditundukkan dan tidak muncul ke permukaan. Namun disebabkan oleh memburuknya kesehatan Hadrat Khalifatul Masih yang pertama, terlebih pasca kewafatan beliau, saat itulah kejahatan mereka dan masalah yang sebenarnya muncul ke permukaan, yang mana orang-orang seperti Maulwi Muhammad Ali Sahib dan Khwaja Kamaluddin Sahib dan rekan-rekannya, mereka secara terang-terangan menyatakan bahwa kita tidak memerlukan khalifah karena yang kita butuhkan adalah anjuman. Mungkin mereka berpikir bahwa Hadrat Muslim Maud pada saat itu seorang anak muda yang berusia 24-25 tahun, sehingga dianggap mudah untuk meyakinkan beliau. Hadrat Muslim Maud bersabda, "Saya kumpulkan seluruh anggota keluarga, Nawab Muhammad Ali Khan, Mia Bashir Ahmad, dan mungkin kakek saya dari pihak ibu. Saya katakan kepada mereka bahwa saat ini jemaat tengah menghadapi krisis yang berat. Jika saat ini kita tidak teguh, maka jemaat akan hancur untuk selamanya. Saya mengusulkan kepada Maulwi Muhammad Ali Sahib bahwa saya akan mencalonkannya sebagai khalifah dan jemaat akan baiat padanya. Namun beliau menolaknya. Bahkan sekarang saya berpikir, jika seandainya saya mencalonkan beliau dan Anda, yakni keluarga Masih Maud alaihi salam, mendukung saya, maka seluruh jemaat akan mengikuti. Dan saat itu saya bermaksud untuk baiat di tangan Maulwi Muhammad Ali Sahib. Namun karena Allah Ta'ala telah memutuskan untuk mengambil pengkhidmatan dari saya, lantas bagaimana mungkin Maulwi Muhammad Ali akan terpilih? Akhirnya ketika saya tiba di tempat pemilihan khalifah, almarhum Maulwi Muhammad Ahsan Sahib berkata kepada saya, "Silahkan Tuan ulurkan tangan dan ambil baiat kami." Adapun Maulwi Muhammad Ali yang sebelumnya menolak, seketika berdiri untuk menyampaikan pidato dan mengatakan, "Mohon dengarkan saya dulu." Namun semua Ahmadi serempak mengatakan, "Kami tidak mau mendengarkan Anda. Duduklah, duduklah." Lalu para Ahmadi baiat di tangan saya. Setelah itu Maulwi Muhammad Ali pergi ke Lahore dan memulai propagandanya. Khwaja Kamaluddin berulang kali menulis kepada saya, mengatakan, "Jika memang kamu putra yang dijanjikan, bersumpahlah dan aku akan menerimamu." Namun saya katakan padanya, sebelum Tuhan memerintahkan saya tidak bisa membuat pendakwaan seperti itu. Perpecahan di antara orang-orang yang baiat dan mereka yang menentang khilafat sekarang berlangsung secara resmi. Adik dari Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashir Ahmad, secara pribadi merasa terpukul. Ada seorang sahabat yang sangat dekat bernama Khan Bahadur Maulwi Ghulam Hasan Khan Sahib. Beliau adalah seorang Ahmadi yang sangat taat dan seorang mubayyi yang sangat taat kepada Hadrat Masih Maud alaihi salam dan memiliki tempat khusus di hati Hadrat Masih Maud alaihi salam. Beliau melakukan baiat pada awal tahun 1890. Pada tahun tersebut beliau menjadi Ahmadi dan semenjak hari itu beliau menjadi seperti mubaligh bagi jemaat Ahmadiyah di Peshawar. Dan Hadrat Masih Maud alaihi salam sendiri sangat menghormati beliau. Hadrat Masih Maud alaihi salam memutuskan untuk menikahkan putra kedua beliau, yakni Hadrat Mirza Bashir Ahmad Sahib, dengan putri dari Khan Bahadur Maulwi Ghulam Hasan Khan Sahib. Setelah menikah, Khan Bahadur Sahib sangat menekankan putri beliau untuk selalu bersikap penuh hormat dengan berdiri setiap kali mendapati Hadrat Masih Maud alaihi salam memasuki ruangan. Bahkan ketika beliau alaihi salam akan meninggalkan ruangan, namun setelah sampai di pintu, beliau kembali lagi masuk ke dalam ruangan. "Kamu harus berdiri lagi, meskipun kamu telah duduk." Nenek saya memberitahukan saya bahwa sedemikian rupa Khan Bahadur Sahib menekankan putrinya, sehingga ketika Huzur alaihi salam memasuki ruangan dan saya tengah duduk di atas carpai, saya tidak tahu harus berbuat apa saat itu. Akhirnya saya malah berdiri di atas tempat duduk. Melihat hal itu, Huzur alaihi salam tersenyum dan kembali lagi. Hadrat Masih Maud alaihi salam mendirikan Sadr Anjuman dan beliau sendiri memilih 14 anggotanya dan dipimpin oleh Hadrat Maulwi Nuruddin radhiyallahu anhu. Dan Hadrat Khalifatul Masih yang kedua, Hadrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad radhiyallahu anhu, juga merupakan salah satu anggotanya. Namun di luar dari ke-14 anggota tersebut, ada juga anggota lainnya, dan yang dimaksud adalah bapak mertua dari Hadrat Mirza Bashir Ahmad radhiyallahu anhu, yakni Khan Bahadur Maulwi Ghulam Hasan Khan Sahib.
Khan Bahadur Sahib memegang posisi yang cukup tinggi di dalam jemaat. Namun sayangnya, pada tahun 1914, ketika terjadi pemisahan dalam jemaat, beliau bergabung bersama dengan jemaat Lahori. Dan beliau memegang posisi yang tinggi di kantor milik jemaat Lahori.